Bertemu lagi dengan background yang berbeda dari biasanya karena hari ini memang ada yang mau lahiran di sebelah kamar saya. Jadi kayaknya mungkin kita nggak bisa lama-lama. Topik kali ini saya akan mengundang teman saya, seorang guru. Dia itu primary school teacher. Oke, jadi topiknya ini mungkin lebih spesifik kepada orang hamil ya, ibu hamil. Jadi banyak sekali perempuan yang ingin mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu. Contohnya perempuan atau laki-laki karena sudah punya empat anak perempuan sebelumnya misalnya, atau dua anak, tiga anak perempuan, kemudian pas hamil lagi dikatakan oleh orang tuanya disuruh banyak makan sayur atau makan daging-dagingan biar punya anak cowok, atau makan sayur biar punya anak perempuan. Terus setelah itu pada akhirnya dietnya jadi nggak seimbang, jadi kemudian kurang ferritin, misalnya cadangan besinya turun atau mikronutriennya kurang gitu kan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita menentukan jenis kelamin anak yang uh, kita inginkan dari sebelum hamil dengan makanan atau dengan pemilihan makanan atau dengan membasuh. Jadi pernah ada juga nih dengan membasuh vagina sebelum berhubungan seksual dengan baking soda atau sesuatu yang asam, sesuatu yang lebih basah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah 50-50 ya, 50% cewek atau 50% cowok. Jadi nggak ada yang bisa memastikan kecuali kalau misalnya kita memilih kromosom itu sendiri. Hai Mbak Rima, cepet banget loh udah. Tadi masih ketemu di bawah ya. Nah, sedihnya banyak sekali orang-orang yang masih menyalahkan istri kalau misalnya anaknya masih jenis kelaminnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal secara teori memang yang pembawa kromosom X dan Y itu adalah um, laki-laki gitu. Jadi perempuan tuh membawa kromosom X, ketemunya nanti sama sperma yang X atau sperma yang Y yang membawa gen cewek atau gen cowok gitu. Nah, tamu saya pada malam hari ini uh, melakukan artificial reproductive technology. Jadi dia menginginkan anak laki-laki karena anak pertamanya waktu itu udah perempuan. Dia pingin, kemudian dia melakukan gender selection. Jadi dia apa sih yang dia lakukan nanti ya sambil kita undang Naning ini melakukan artificial reproductive technology mungkin berapa tahun yang lalu ya Ning? 7 tahun yang lalu, nanti tanya juga ya, aku lupa soalnya umur anaknya berapa. Dan bagaimana ceritanya dulu, kemudian biayanya berapa, terus kemudian menunggu berapa lama dengan angka keberhasilan yang berapa, kita bahas. Saya mau undang si Naning dulu nih ya, pasienku udah mau lahir soalnya. Naning. Hai. Akhirnya pakai laptop apa pakai handphone nih? Dia dari tadi sibuk nanya, Din pakai laptop apa pakai handphone ya live-nya? Akhirnya pakai handphone. Oh iya, disenderin di laptop. Itu juga Yes. bisa sih. Ning, denger gak? Halo, halo. Dekat denger dong. Apa kabar? Gimana pandemi? Lagi libur ya sekolahan ya? Alhamdulillah lagi libur term break, jadi seminggu doang sih. Ntar Senin udah mulai kerja lagi. Oh gitu. Stres nggak sih nih ngajar lewat online? Biasanya kan kita taunya anak-anak kita ya. Gue pengen tahu dari gurunya sendiri gimana. Jauh lebih enakan offline tatap muka tentunya. Soalnya Oh jadi gitu. berasa banget kalau interaksi yang online itu kan kita nggak langsung ya, apalagi anak-anak yang Nah, kelas 3. iya. Jadi kalau Lo offline primary kan ya? SD ya? iya, spot mistakes Heeh. itu kan on the spot langsung kita bisa benerin. Kamu tadi hilang. Kita langsung Yes. aja ya, Ning. Pasien gue udah buka 4, Oke. Ning. Oke. Jadi, Aduh. waktu itu kan pernah ya, Ning. Waktu gue lahiran, gue ingat banget waktu gue lahiran. Dan gue baru tahu kalau misalnya lo itu waktu itu melakukan gender selection ke si anak lo yang kedua. Umur berapa Yes. sekarang ya? Sekarang 6 tahun, berarti dulu gue inseminasinya 2014 awal. 2014 ya. Itu lo waktu itu memang sudah, jadi setelah anak lo pertama lahir, itu lo langsung merencanakan ingin punya anak cowok atau sebenarnya baru pas menjelang lo program aja? Jadi ada ceritanya sedikit nih.
Mm-mm. Anak gue yang pertama cewek kan, tuh nggak di plan nggak apa, ya udah Mm-mm. gendernya cewek gitu. Terus Mm-mm. Bedanya berapa um, tahun ya sama yang pertama? 3. Oke, Jadi 3 tahun. ketika si anak gue yang pertama nih udah kayak 2 tahunan, terus Hah? gue bilang nih sama suami gue nih kayaknya udah waktunya nih pengen punya yang kedua. Heeh. Tapi um, mengingat suami gue ini kan anak cowok satu-satunya di keluarga nih, Mm-mm. jadi kayak kita Ketiga tuh lah ya. pengen, jadi kayak pengen pengen Heeh. pengen bahwa pengen ada penerus laki lagi nih di keluarga Mm-mm. suami gue nih. Soalnya Padahal lo kalau enggak, yang ya harus kalau enggak punya anak laki. cucunya kan, cucunya tuh ibaratnya apa sih, nanti last name-nya biar bisa ngebawa last name-nya si keluarga ini gitu kan. Saya sih gitu Oh, aja sih, iya, iya. lucu-lucuan aja sebenarnya. Nah, terus gue denger bahwa ternyata bisa gender selection. Gue lupa banget siapa yang cerita, tapi gue tahu satu klinik ini tuh bisa buat gender selection. Jadi gue Mm-mm. iseng-iseng tanya, dan suami gue juga setuju bahwa karena kita mau cuma 2, kita yang kedua nggak mau Mm-mm. coba-coba deh. Why don't we Mm-mm. coba cari cara untuk udah pasti cowok gitu. Jadi gue nggak Mm-mm. usah nambah-nambah lagi ntar ketiga atau keempat gitu kan. Dan ya udah akhirnya gue pergi ke Padahal suatu klinik. lo nggak ada turunan, maksudnya nggak ada Bataknya kan? Biasanya kan orang Batak tuh harus, seenggaknya ada Enggak, cowoknya nih yang terusin, enggak kan? enggak, Oke. enggak. Jadi cuman Heeh. iseng-iseng aja sebenarnya. Terus ternyata hmm, bener yang lo bilang tadi, itu bener-bener 100%, kalau gue bisa bilang dari 100% kali, itu bener-bener based on pihak cowoknya gitu. Heeh, iya. Memang yang bawa Jadi kan si iya, spermanya. jadi yang lo Mm-mm. bilang tadi, makanan, Mm-mm. tanggal, apa namanya tuh, tanggal berhubungan seksualnya itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Posisi ada juga kan? Posisi atau basuh-basuh itu tuh sebenarnya nggak terlalu pengaruh, karena dan istri yang biasanya disalahin tuh, benar gue ngalamin juga, teman kantor gue juga, Iya kan, ada uh, kan? dia kebetulan ada keturunan apa namanya Chinese-nya, dan dia tuh Mm-mm. ini apa namanya harus banget punya anak cowok, dan di mana dia anak kedua Heeh. juga, dan dia disalahin sama mertuanya bahwa pasti Biasanya tuh kamu bikin salah hitung stres tuh. tanggal, kamu salah apa gitu-gitunya loh. Iya. Oh, karena kalau Chinese tuh ada tanggalannya ya. Kalau pingin anak cewek atau cowok tuh kan ada Gue nggak tanggalannya salah tuh, dia lo ada harus tanggal hitungannya segitu. apa, pokoknya Iya, ketika dia iya, ada cewek lagi juga. dia disalahin banget gitu, jadi down. Heeh. Heeh. Nah, ya udah akhirnya gue konsultasi, jadi ternyata kalau Tapi kata, berarti lo belum pernah melewati makan sayur-sayur dan makan daging-dagingan itu ya, Ning? enggak, Atau enggak, basuh, enggak, dibasuh dulu sebelum berhubungan dengan baking soda itu enggak, belum pernah kebetulan ya? enggak. Jadi gue langsung apa namanya, langsung konsultasi, dan Heeh. ternyata stepnya adalah si dokter ini bilang, lakinya dulu Dokter siapa sih, dites. Ning? Prof Yakub. Prof Yakub, ya, Oke. dari Kemeri ya. Jadi Samari. Heeh. jadi dia bilang dites dulu suaminya. Mm-mm. Kalau ternyata suaminya kromosom XY-nya 50-50, itu bisa nggak usah pakai Mm-mm. inseminasi. Memang ada Mm-mm. tanggalan tertentu dihitung dari masa subur, kalau misalnya 50-50 kromosomnya X dan Y dari suami. Jadi Mm-mm. bisalah secara Dan itu, natural. uh, natural. Oh, Bisa natural. secara natural kalau kromosom kromosom suaminya X-nya 50, Y-nya 50%. Gitu. Ini Riri Jadi ada ketawa di cara-cara bahasa hitungan baking tanggal soda itu juga bener sebenarnya. loh. Iya, ada cara-cara Oke. hitungan tanggal juga kalau Uh-uh. dia 50-50. Jadi suami gue dulu, Bo, dipanggil. Pertama-tama dia harus dites dulu untuk diketahui di dalam spermanya dia itu kromosomnya Mengandung banyak berapa X atau Y. Yes, jadi akhirnya ya dulu ada tuh cowok dia bawa Y, jadi anaknya tuh rata-rata cowok semua karena banyak yang bawa kromosom Y. Jadi pas ketemu udah XY cowok jadinya kan. Buat info, kalau X itu perempuan, kalau XY itu laki-laki. Sementara kalau perempuan udah pasti X, kalau cowok tuh bisa X bisa Y gitu. Oh gitu, oke, itu juga gue baru tahu. Anyway, akhirnya suami gue dipanggil, dia yang ke lab, dia menyerahkan hasil spermanya tuh saat itu, ditelitilah, ternyata memang kromosom cewek tadi X ya. X, Cewek apa sih? X kan? Kromosom X-nya 85%, Bo. 85%. Oh. Jadi kalau misalnya
gue berhubungan seksnya dengan cara natural terus, Alat mau anak gue 6 natural. juga cewek melulu kali gitu Cewek. kan. Oke. Jadi Itu mungkin tadi gue lihat temen gue ada nih yang anaknya 3 cowok semua, mungkin harus mengikuti cara Ibu Naning ini. Ibu Naning, oke. Terus nih? nah udah itu akhirnya stepnya diambillah yang 15% ini. Jadi dia tuh punya cara apa namanya dari 15% ini supaya maksimal gitu lah. Gue lupa kalau nggak salah. Jadi sebenarnya gini, yang gue tahu ya, ini kan bagian embrio lah, bagian lab biasanya. Dia lihat tuh kalau sperma dengan kromosom tertentu dia berenangnya ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Jadi ini mungkin gue salah. Kalau yang cowok di bawah, jadi yang diambilin yang di bawah spermanya gitu. Oh, mungkin. Nah, soalnya dulu istilahnya gini, Bo, yang 85%-nya dibunuh. Gitu. Karena serem kan dibunuh, maksudnya dibunuh. Biar 15%-nya doang yang berenang gitu kan. Sudah gitu kayak dibunuh tuh maksudnya apa sih? Ya mungkin kayak dimasukin, katanya sih gue denger dimasukin cairan basah atau asam, pokoknya supaya yang berenang nih yang 15% doang gitu loh. Terus ya udah akhirnya diambillah dicek masa kesuburan dicek masa kesuburan sel telur gue itu udah berapa besar sel telur sel telur tapi lo langsung dimasukin di insemin saat itu gitu. Oke, jadi gini nih, nggak semua perempuan tuh bisa melakukan inseminasi kayak lo gitu. Jadi ada perempuan yang harus digedein dulu sel telurnya di hari kedua sampai hari ke-6 biasanya. Jadi buat yang dari tadi nonton, Naning ini menjalani inseminasi ya. Jadi inseminasi itu di mana sperma disuntikkan ke dalam rahim langsung gitu. Dan ini yang disuntikan sama dokter saat itu adalah sperma yang banyaknya Y ya, kromosom cowok, ya kan? Nah, jadi nggak semua. Kalau dari cewek kan harus nunggu masa subur nih. Harus nunggu masa subur di hari ke-14. Kalau lo nggak pernah dikasih obat ya sebelumnya ya, di hari kedua sampai hari ke-6? Enggak, seingat gue sih enggak. Cuma dicek, oh nih sel telurnya udah pas nih. Kira-kira 2 hari lagi deh kamu datang lagi. Terus kita lakukan inseminasi itu, tapi nggak lewat suntikan sih. Lewat cocok apalah itu namanya ya. Kita masukinnya kayak pakai squid gitu sih, kayak pakai squid suntikan. Tapi prosesnya kan lo nggak lihat ya, Bo. Tapi kita masukin gitu, jadi kayak disuntikin. Gitu. Nah, terus inseminasi inseminasi pertama sempet gagal, which is nggak jadi hamil. Akhirnya gue coba 2 kali, sempet ada jeda sebulan karena kayak suami gue juga dikasih vitamin dulu tuh, vitamin buat apa namanya, ya itulah katanya biar spermanya berenangnya lebih cepet apa gitu-gitu kan. Sebulan lagi kita coba lagi, alhamdulillah berhasil. Nah, tapi kehamilan gue itu yang kedua berarti ya? Yang kedua kali second attempt ya, berhasil hamil tapi kan belum tentu anaknya cowok, Bo. Soalnya ada dengar inseminasi juga untuk gender selection. Pas dia hamil seneng, tapi pas ketahuan gendernya cewek lagi. Gitu loh. Gitu, Iya. Tapi sebenarnya keberhasilan untuk inseminasi sendiri itu cuma 10% nih. Jadi memang lo bagian dari 10% yang berhasil untuk inseminasinya. Lo bukan hanya inseminasi yang berhasil, tapi lo berhasil di jenis kelaminnya juga gitu. Walaupun yang pertama lo gagal ya. Gitu. Nah, mungkin juga karena gue gampang hamil ya. Maksudnya anak pertama gue nggak mengalami kesusahan hamil. Jadi mungkin pas kedua juga nggak terlalu sulit untuk dibuahin lagi gitu sih. Gue sih mikirnya Iya, itu berpengaruh. Iya, jadi lucu aja pas kehamilan udah usia 4 bulan, ke dokter kandungan kan nih, periksa gender, udah bisa dilihat gendernya dengan 4D apalah gitu kan. Itu pas udah di dokter, udah lagi dicek tuh lagi di USG tuh ya, udah drum roll banget tuh nih, beneran. Tiba-tiba yang oh iya, kamu anaknya cowok. Alhamdulillah, langsung kayak ya udah berarti itu works gitu, dan ternyata bener. Gue nggak apa-apa kalau cewek tidak apa-apa kan sebenarnya. Iya, bener-bener berdasarkan kromosom sperma gue gitu loh.
gitu. Iya, memang dipilihnya lewat situ sih. Makanya biasanya kalau pasien-pasien tuh sering banget yang nanya, dan yang nanya tuh bukan hanya pasien yang bukan dari kalangan medis ya, nih. Yang dari kalangan medis pun kayak gimana sih caranya punya anak cewek gitu atau anak cowok, ya maksudnya gender selection aja lewat inseminasi atau tabung. Nah, kalau misalnya gue jelasin ini kan, kalau inseminasi tadi 10% doang nih angka keberhasilannya. Sementara kalau lebih precise lagi tuh biasanya pakai IVF atau bayi tabung. Dia tuh benar-benar dipilih nih. Bahkan ada sekarang namanya pre-genetic screening kalau nggak salah ya. Jadi itu benar-benar dilihat gennya tuh bagus apa enggak. Terus dia benar-benar bisa dilihat nih pembawa X sama Y bukan berdasarkan si berenang-berenang, sperma berenang di atas atau di bawah itu loh ya tadi gue bilang. Kalau cowok banyaknya di bawah. Kalau ini benar-benar satu-satu dinilai sampai bisa ngeliat nih ada kelainan apa enggak. Kalau yang IVF gitu. Tapi kan perbandingan harganya kan jauh banget ya nih. Iya, gue baru mau bilang Lo kan bisa mahal ya, Bo. lo bisa nggak di-share dari mulai awal kontrol terus inseminasi sendiri, lo masih inget nggak sih biayanya berapa? Ini pasti banyak juga kan orang-orang yang Gue ingin tahu. banget per inseminasi itu apa sekali ngelakuin masukin sperma ke rahim itu kalau nggak salah hampir 4 juta ya. Itu tahun 2014. 2014, oke. Berarti kan karena gue 2 kali attempt, jadi gue habis hampir 8 juta lah ya. 8. Itu hanya inseminasinya aja ya? Inseminasinya aja, tapi kan gue pasti bolak-balik konsultasi, terus laki gue juga berapa kali ke lab kan tuh, ada butuh biaya lab dan vitaminnya apa segala macemnya sih. Kalau nggak salah, seingat gue waktu itu habis 11. Untuk 2 kali inseminasi ya? Untuk 2 kali attempt, yes. Oke. Oke dong ya, tapi sebenarnya kalau gue lihat di sini ternyata yang effortnya lebih banyak tuh laki lo ya, bukan lo ya. Iya. Kan dia yang bolak-balik. Bolak-balik, iya dipanggil-panggil ya. Karena memang biasanya kalau pasien kan berarti lo pasien obgyn kan ceweknya itu biasanya harus datang berkali-kali dan dikasih vitamin macam-macam juga sih buat lihat. Dan kebetulan karena lo subur banget dari awal, jadi pas hari masa subur tuh ada sel telur yang bagus gitu. Jadi lo nggak perlu melewati pembesaran sel telur yang kadang-kadang bikin mual muntah gitu. Tapi lo hamil enak ya? Gue nggak mual-mual. Gue nggak ada morning sickness dua-duanya sih. Alhamdulillah. Dua-duanya nggak? Nggak. Nggak ada perbedaan hamil anak cewek sama anak cowok? Nggak ada. Nggak mual, terus cuman beda umur ya, kan beda tuh 3 tahun lebih tua pas hamil anak kedua, jadinya lebih GERD-nya lebih sering kambuh gitu, tapi itu aja sekali. Oh, tapi kalau gue anak kedua malah lebih enak sih, padahal gue udah hampir 40 kan waktu itu. Insem di mana? Karika, boleh sebut merek? Boleh, tadi sebut merek, tapi nanti mungkin bisa dilihat lagi ya, di rekamannya nyebelin banget sih. Ini, oke, jadi Kak, sama nama dokternya kita sebut ya. Oke, jadi gue mau kasih kesimpulan aja kalau misalnya memilih jenis kelamin itu memang harus ditentukan dari sebelum hamil, gitu. Bukan dengan makanan. Jadi gue takutnya gini, banyak pasien yang akhirnya makan hanya sayur aja atau daging aja sampai akhirnya dia nutrisinya nggak balance gitu. Sementara kan sekarang komposisi makanan harus seimbang kan, harus tetap makan sayur sama daging gitu. Ada yang akhirnya menyingkirkan daging karena dia pengen anak jenis kelamin tertentu gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Kemudian sekarang ada metode, nggak usah sampai bayi tabung, tapi inseminasi kayak yang udah lo lakuin 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu aja berhasil loh. Nah, gimana sekarang ya? Pasti kan semuanya teknologi lebih canggih lagi gitu. Lo ada pesan nggak nih buat viewernya? Ya itu sih, maksudnya kayak gue seneng banget sharing ini ke orang-orang yang gak even nanya. Gue juga suka cerita gitu loh, maksudnya kayak gue tuh baru tahu loh Ning setelah anak lo umur berapa kan, gue yang kayak lo berhasil. Jadi kan banyak yang gak tahu nih bahwa ini sebenarnya teknologi ada. Dan gue karena orang yang seneng sharing, seneng cerita, jadi kadang-kadang kalau misalnya orang nggak nanya aja gue cerita, dulu kan gue gini itu kan, atau nggak dia anaknya 2 cewek terus anaknya 3, ntar cewek lagi anak gue percuma deh kalau cewek lagi, mendingan kalau dapet cowok mendingan ya lu kayak gue dong, anak gue ngikutin gue aja, anak kedua gue bikin, gue malah cerita, gue malah bikin anak, emang gimana caranya? Gue udah gue ceritain lah kayak yang barusan gue ceritain gitu. Jadi
Jadi yang anaknya bererot cewek atau bererot cewek, gue yang kayak, alam bisa dibikin kayak gue. Terus oh iya gue dulu iya gitu. Tapi lo harus ingetin juga, angka keberhasilan inseminasi itu sebenarnya nggak tinggi, ya. Hanya orang-orang beruntung yang mendapatkan. Oh iya, itunya gue nggak karena kayak gitu tuh penting banget sih buat gue gitu sebagai dokter, buat ngasih tahu nih keberhasilan, karena mereka kan biasanya harapannya tinggi banget nih, terus tiba-tiba nggak jadi aja, itu kan rasanya down banget kan. Lo waktu yang pertama gagal apa cuek aja? Tapi cuek banget ya kayaknya. Pertama gagal agak cuek karena bilang jangan ini, jangan down ya, bulan depan nyoba lagi gitu. Terus pas yang kedua gue sempet kayak ada ciri-ciri awal pregnancy tuh yang dimana bleeding sedikit. Itu gue lebih sedih. Itu gue sedih karena ya gagal lagi deh, karena gue ternyata bleeding apa early konsepsi, early sign of pregnancy aja sih, bukan mens ternyata. Jadi ya udah gitu. Terus ada rencana nambah lagi nih, kembar mungkin cewek cowok? Aduh nggak lucu ya. Kenapa nggak lucu? Lo kan suka anak-anak. Iya nggak lucu kalau anak sendiri ya, Bo. Aduh, kalau anak dua anak cukup. Kita ya, kan keluarga berencana. Iya bener. Ning, thank you banget ya. Gue harus cek pasien sebelah. Doain lancar semua ya. Ya, thank you banget nih. Ya, oke. Thank you, Din. Ini live ini bermanfaat buat orang-orang yang nanti nonton ya, karena ini di save juga. Ya, bye. Oke, thank you, Din. Good luck. Selamat kembali bekerja. Good luck.